Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana cara membuat baterai pack 4S 6P. Artinya seri 4 dan paralel 6 dari sel 18650. Telah kita ketahui bahwa baterai pack itu sangat berguna bagi kita ya, terutamanya sebagai pengganti aki ataupun aju. Nah, baterai pack kali ini adalah baterai pack yang terbuat dari baterai lithium yang kita akan susun menggunakan bantuan sebuah BMS. Oke, baterai ini saya gunakan untuk pompa sawah ya, pompa sawah elektrik sawah saya. Apa-apa yang harus kita persiapkan? Saksikan videonya. Yang pertama, kita membutuhkan sebuah BMS, yaitu Baterai Management System, yang mempunyai spek 4S 30 ampere. Ini bisa kalian temukan di online shop. Kemudian siapkan 24 biji baterai lithium 18650. Ini kalau punya saya bekas semua ya, bekas baterai laptop, cuman sudah saya seleksi mana yang kira-kira patut masih layak digunakan. Nah, nanti ini akan kita susun secara paralel, kemudian kita susun seri ya. Kemudian setelah menyiapkan baterai, siapkanlah 2 buah holder baterai 18650 dengan jumlah 24 lubang. Jadi satu sisi 24 lubang, dan ini bisa kalian temukan di online shop juga. Untuk selanjutnya adalah skemanya. Jadi tentunya kita perlu skema agar tidak salah dalam perakitan nanti. Oke, langsung kita susun saja baterainya di dalam holder baterai 18650. Yang pertama kita susun, pastikan kalau teknik saya ya, untuk paralel terlebih dahulu. Kita susun 6 buah sel baterai lithium 18650 dengan arah positif menghadap ke atas. Oke, setelah dipastikan mengarah positifnya mengarah ke atas, kemudian untuk sel yang baris kedua, pastikan posisi negatifnya itu mengarah ke atas semua. Jadi 6 sel kita susun secara silang. Ini untuk mempermudahkan kita dalam menyusun ataupun menghubungkan nanti untuk susunan serinya. Kemudian untuk sel yang 3, pastikan positifnya menghadap ke atas lagi. Oke. Kalau tidak mempunyai teknik seperti ini, biasanya kita salah pasang ya, wiringnya salah, yang menyebabkan baterai akan menjadi panas. Ini tujuannya hanya untuk mempermudah dalam penyusunan paralel dan serinya nanti di dalam sebuah baterai pack. Artinya 6 sel kita susun paralel, kemudian setelah kita susun secara paralel baru kita seri. Kemudian kita tutup dengan menggunakan holder baterai agar ia menjadi kokoh dan tidak bergoyang. Nah, seperti ini. Ini fungsi holder 18650 sangatlah berperan penting. Kemudian setelah kita susun dan pastikan dia agak kuat, kita cek kembali apakah ada sel-sel yang masih terbalik. Setelah itu siapkan sebuah kawat nikel. Ini bisa kalian temukan di online shop dengan harga yang sangat murah ya. Nah, nanti kita susun dulu segi paralel antara satu sel di satu baris itu kan ada 6 sel, maka kita solder terlebih dahulu secara paralel, negatif bertemu negatif. Kalian perhatikan saja saya menyoldernya. Oke, untuk langkah penyolderan sebaiknya kalian solder dulu kawat nikel tadi ya, sebelum kita solder ke baterai. Ini bertujuan supaya timah mudah menempel di baterai, dan pastikan bahwa memang timah yang kita solder di baterai dan plat nikel tersebut memang betul-betul melebur. Kalau bahasa sini timahnya masak. Gitu. Oke.
dan agak sedikit ditekan sampai kawat nikelnya merendah, serep begitu. Oke. Nah, setelah selesai penyolderan secara paralel, baik di atas maupun di sebaliknya, kalian perhatikan inilah posisinya, negatif ketemu negatif dan positif ketemu positif. Ini yang dinamakan paralel. Paralel dari 6 sel baterai lithium 18650. Oke, untuk langkah yang selanjutnya kita adalah akan mensusunnya secara seri lagi. Kita hubungkan secara seri. Setelah kita paralel, kemudian kita hubungkan secara seri. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian perhatikan bahwa ini adalah positif dan itu adalah negatif. Maka kita akan menghubungkannya dari situ. Terus selanjutnya negatif ketemu positif dan terus di sebaliknya akan bertemu negatif dengan positif. Oke, begitu ya. Untuk langkah yang pertama, kalian perhatikan saya menyoldernya. Siapkan sebuah plat nikel, kemudian kita hubungkan antara negatif dan positif. Oke, selesai sudah kita menyoldernya, positif ketemu negatif ya tadi. Kita balik lagi di sebaliknya, kita akan menyolder kelanjutannya. Oke, antara negatif dan positif kita hubungkan. Nah, selesai sudah kita menghubungkannya secara seri ya, penghobi elektronik. Oke, beginilah penampakannya. Pastikan jangan salah di saat kita menghubungkannya secara seri. Untuk selanjutnya adalah kita akan mengukur tegangan dari positif dan negatif. Setelah kita hubungkan secara paralel, kemudian kita seri dan kita akan melihat berapa nilai hasil tegangan yang dihasilkannya. Oke, dia menghasilkan tegangan sebesar 15,7. Artinya tegangan baterai ini sudah keluar, cuman tidak mencapai di 16,4. Seharusnya dia di 12,4 apabila dia penuhnya di 4,2. Kalian perhatikan bahwa selnya di per sel itu mempunyai tegangan 3,9. Nanti setelah proses pemasangan BMS kita akan menchargernya. Oke, selanjutnya keluarkanlah BMS-mu. Ini BMS. Bagaimana cara menyusunnya? Tentunya untuk menyusunnya kita tidak lepas dari skematiknya ya. Oke, kita lihat skematiknya. Oke, untuk kabel yang pertama adalah B+ di BMS tersebut terhubung ke plus ya. Plus yang pertama dari sel baterai pack tadi. Oke, langsung kita rakit saja. Oke, mana B plusnya? B plusnya sudah nampak jelas ya di BMS. B plus ini akan terhubung ke plus dari rangkaian yang kita paralel tadi. Oke, kalian perhatikan ya, langsung kita solder saja. Kalau kita lihat dari BMS ini, B plus dan P plus atau power plus itu satu dia terhubung.
Oke, beginilah penampakannya saat kita penyolderan antara B plus dan baterai plus. Sekarang untuk langkah yang selanjutnya adalah melakukan penyolderan pada B3. Oke, kita lihat skemanya bahwa B3 terhubung antara plus dan minus setelah B plus tadi. Kalian ikuti saja wiring diagram ini. Oke, setelah selesai penyolderan antara B3, terus kita lanjut ke B2. Kita lihat skematiknya lagi. Ya, B2 di BMS tersebut dia terhubung di antara sel ketiga. Sebelum melakukan penyolderan antara B2 dan ke sel yang ketiga ya, kita harus memberikan isolator ataupun alas ini supaya agar plat nikel yang terhubung dari B2 dan ke sel yang ketiga itu tidak terhubung, tidak saling bersentuhan. Jikalau bersentuhan, dia akan konslet, terbakar, putus, dan bisa saja baterai kita rusak. Oke, biasanya untuk tahap yang untuk aman sih biasanya dikasih pius. Nah, tapi saya berhubung tidak mempunyai pius apa itu namanya yang kecil. Nah, jadi langsung saya kasih double tip saja. Kemudian saya hubungkan ke sel 3 sesuai diagram ya. Ini pernah saya sekali konslet langsung menjadi bara dia karena ampernya besar ya. Lumayan besar ampernya setelah kita paralel menjadi 6. Oke, beginilah penampakannya setelah kita solder dan dilindungi dengan isolatif B2 dan ke sel 3. Terus dari B2 lari ke B1. Oke, di mana B1 terhubungnya? Sekarang kita lihat skematiknya kembali bahwa B1 terhubung di antara plus dan minus di sel yang paling terakhir. Oke, langsung kita lakukan penyolderan saja. Dan seperti biasa kita harus kasih isolatif terlebih dahulu atau double tip, atau yang penting alas lah ya, jangan sampai B1 ini terhubung ke plat nikel lainnya, ini bisa berbahaya. Nah, setelah selesai penyolderan antara B1 BMS dengan baterai tadi, sekarang yang terakhir adalah B-min. B-min ini akan terhubung ke min baterai yang paling terakhir. Ini di sel yang paling terakhir sini. Kalau kita lihat dari diagramnya bahwa B-min akan terhubung ke min paling terakhir dari baterai. Oke, sekarang kita lakukan penyolderan. Ini adalah B-min, yang mana B-min ini adalah instalasi ataupun wiring yang terakhir. Maka dia akan terhubung ke negatif dari sel baterai yang terakhir. Oke, kalian perhatikan saja. Untuk penyolderannya sebaiknya plat nikel antara plat nikel atas dan bawah dikasih timah, agar plat nikel kita bisa pastikan bahwa dia menempel, betul-betul menempel. Oke, setelah selesai kita ukur tegangan out antara P- dan P+. Dia terdapat di 11,4 outputnya. Sekarang kita gunakan sebuah bantuan konektor. Konektor ini bisa kita beli di online shop, murah meriah. Oke, beginilah saya kasih kabel, saya kasih isolator bakar agar ya aman. Oke, untuk power plus kita hubungkan ke warna merah dan power min untuk hubungkan ke kabel warna hitam. Supaya BMS nya tidak berlari-lari atau goyang, kita kasih dia kabel tits ya. Kita ikat dia menggunakan kabel tits. Kemudian coba kita hubungkan dengan sebuah dinamo pompa air. Kalian dengar saja suaranya.
sepertinya BMS ini sudah mengeluarkan tegangan ya. Sekarang kita tes dulu untuk menchargernya. Di sini saya menggunakan power supply, saya kasih 12,8. Cuman di sini saya menggunakan DC step up. Jadi power supply ini kan tidak bisa sampai 16,4. Jadi saya set DC step up ini di 16,3 saja untuk proses penchargeran dari baterai pack ini. Sekarang kita perhatikan ketika saya mencolokkan charger DC step up ini, ampere dari power supply naik menjadi 3,3 ampere. Oke, artinya proses penchargeran berjalan dengan baik dan masuk ke baterai. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ia terbalancer dengan baik dan benar? Apakah pengisiannya akan menjadi rata? Kita tunggu di part yang akan datang saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Yurus Elektro mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.